Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Febrianti dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya ingin mempresentasikan ilmu kimia dalam peranannya. Nah, di sini ada bagaimana membuat tata nama senyawa. Tata nama senyawa kimia berdasarkan jenis senyawanya dibedakan menjadi tata nama senyawa biner, non-logam, ion-ion, poliatom, asam, dan hidrat. Tata nama senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia ini dibagi menjadi dua, yaitu tata nama senyawa anorganik dan organik. Berikut ulasan selengkapnya. Tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah golongan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang tidak mengandung atom karbon organik. Umumnya, senyawa anorganik lebih sederhana dibandingkan senyawa organik dan dikelompokkan ke dalam senyawa biner dan senyawa poliatom. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur kimia. Penamaan senyawa biner dibedakan berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu senyawa biner yang terbentuk dari atom logam dan non-logam, senyawa ionik, serta dua atom non-logam, senyawa kovalen. Tata nama senyawa biner dari atom logam dan non-logam. Logam-logam yang berasal dari golongan 1A, 2A, dan 3A umumnya hanya memiliki satu jenis bilangan oksidasi, sehingga penulisan tata nama senyawa yang terbentuk dari atom logam dan non-logam adalah contohnya natrium klorida, di mana natrium termasuk golongan 1A, sementara klorin termasuk atom non-logam yang berwujud gas. Lalu pada akhirnya nama non-logam ditambahkan ideal sehingga senyawa disebut natrium klorida. Dan juga selain itu, senyawa biner dari logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis juga bisa dinamai dengan memberikan akhiran O bila bilangan logam tersebut lebih dari kecil dan diberi I untuk biloks yang lebih besar. Contohnya disebut kromoklorida, sedangkan CrCl3 disebut kromiklorida. Tata nama senyawa biner dari dua unsur non-logam. Tata nama senyawa biner yang tersusun dari dua unsur non-logam disebut senyawa kovalen. Untuk menamai senyawa ini, awalan mono tidak digunakan pada atom non-logam pertama. Selain itu, awalan juga dapat menunjukkan jumlah atom non-logam yang berkaitan. Berikut awalan yang digunakan dalam penulisan tata nama senyawa kovalen. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona. Dan begitu tata nama senyawa kovalen bisa dituliskan seperti berikut ini. Contohnya, disebut boron triklorida karena unsur klorin terdiri dari 3 atom non-logam yang berikatan, atau N20 yang disebut nitrogen monoksida karena unsur nitrogen terdiri dari 2 atom non-logam yang berikatan, dan unsur oksigen terdiri dari 1 atom non-logam yang berikatan. Lanjut, tata nama senyawa asam dan basa. Penulisan tata nama senyawa anorganik berikut adalah senyawa asam dan basa. Berikut penulisan tata nama senyawa asam. Arrhenius mendefinisikan senyawa asam sebagai senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Penulisan tata nama senyawa ini dimulai dengan menuliskan unsur asam terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nama anion. Contohnya H2SO4 disebut asam sulfat dan HCl disebut asam klorida. Dan senyawa basa. Sementara senyawa basa Arrhenius mendefinisikan sebagai senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan ion OH. Penulisan tata nama senyawa ini dimulai dengan menuliskan nama kation terlebih dahulu, lalu diikuti dengan hidroksida. Contohnya KOH disebut kalium hidroksida dan IOH3 disebut aluminium hidroksida. Dan juga bagaimana langkah menyetarakan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi kimia sederhana adalah langkah-langkah untuk menyamakan jumlah atom yang mengalami reaksi kimia sehingga jumlah atom pada reaktan yang bereaksi sama dengan jumlah atom pada produk yang dihasilkan. Proses penyetaraan reaksi kimia dilakukan dengan menambahkan koefisien reaksi, yaitu angka
yang ditambahkan di depan rumus molekul dari setiap spesies yang bereaksi. Koefisien reaksi menunjukkan jumlah molekul yang terlihat dalam reaksi yang berlangsung. Metode setengah reaksi. Langkah 1. Menuliskan reaksi reduksi dan oksidasi. Langkah 2. Menyetarakan unsur yang terlibat dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Langkah 3. Menyetarakan jumlah atom oksigen dan hidrogen. Oksigen dahulu. Penyetaraan atom oksigen dilakukan dengan penambahan molekul hidrogen sesuai dengan kondisi asam basa reaksi. Langkah 4. Menyetarakan muatan. Penyetaraan dilakukan dengan penambahan elektron. Langkah 5. Menyetarakan elektron. Langkah 6. Silakan cek ulang dan hitung ulang. Jika langkah benar maka sudah setara. Metode bilangan oksidasi. Langkah 1. Menuliskan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah 2. Menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah 3. Menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Langkah 4. Menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Untuk menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi pada reaksi reduksi dan oksidasi, maka koefisien reaksi pada reaksi reduksi dikalikan dengan nilai kenaikan bilangan oksidasi dari unsur pada reaksi oksidasi. Sebaliknya, koefisien reaksi oksidasi dikalikan dengan nilai penurunan bilangan oksidasi dari unsur pada reaksi reduksi. Langkah 5. Menyetarakan unsur-unsur lainnya dalam urutan KaHO, yaitu kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Langkah 6. Silakan cek ulang dan hitung ulang. Jika langkah benar maka sudah setara. Dan juga ada bagaimana contoh penerapan hukum kimia. Hukum perbandingan Coulomb, hukum Gay-Lussac. Hukum yang juga dikenal sebagai hukum perbandingan Coulomb ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Dalam penelitiannya, ia ingin membuktikan tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Hasil dari penelitian itu mendapat kesimpulan bahwa suhu dan tekanan mempengaruhi perubahan. Percobaan sederhana yang dilakukan menghasilkan perbandingan volume hidrogen oksigen uap air adalah 1/2. Nampak bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur atau senyawa pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Dan juga bagaimana cara menentukan hubungan jumlah mol dengan volume larutan. Hubungan mol dengan volume terdiri dari dua macam, yakni pada keadaan suhu dan tekanan tertentu dan pada keadaan suhu dan tekanan standar atau STP. Rumus dari keadaan suhu dan tekanan tertentu yakni Pp N RT atau N P Pi RT. Dan di sini juga ada keterangan, yaitu P tekanan, Pi volume, N jumlah mol. R tetapan umum gas dalam kurung 0,082 L atm 1K 1 mol 1 T suhu. Ada juga rumus dari keadaan suhu dan tekanan standar STP, yakni N ppm keterangan, dan juga ada N jumlah mol zat, seterusnya Pi volume zat.